Oke, kembali lagi di channel ini, Jalan Bahas dan Cerita Berjenis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Dan sebelum itu kita intro dulu. Oke, untuk pertanyaannya seperti ini ya. Nah, isi pertanyaannya adalah dari Bang Tutut Rafael. Nah, ini lumayan bagus ya, karena banyak menanyakan juga kayak gini. Salam kenal Bang, ya salam kenal juga. Dan rekomendasi untuk pemula menggunakan air gun apa? Terus perlu izin habis berapa? Terima kasih. Nah, ini sangat penting ya. Sering tanyakan juga harga-harganya, bahkan setiap hari masuk ke YouTube saya ya, ke komentar nanya harga sampai banyak yang ngamuk-ngamuk karena gak dibalas. Nah, oke, akan saya jawab ya. Pertama-tama kita akan membahas kenapa saya tidak mengasih harga. Kalau kita ngasih harga di video, itu kan tidak bisa diubah. Sewaktu-waktu tuh harga berubah kan, naik turunnya barang kita gak ada yang tahu. Takutnya nanti harganya saya sediakan umpama nih, harganya nih 3 juta. Nah, tahu-tahu tahun depan jadi 4 juta. Tapi gimana lagi, gak bisa diubah kan. Jadi ya seperti itulah kenapa saya tidak ngasih harga ya. Di komentar pun juga, karena kan tidak mungkin satu-satu akan saya ubah ya untuk stok harga atau ini itunya kalau yang ada di komentar. Jadi untuk harganya tidak pasti ya, makanya kalau masalah harga itu tinggal tanyakan langsung kepada sellernya biasanya seperti itu. Nah, oke. Dan yang pertama ini yang akan dibahas adalah unit airgun. Nah, airgun itu yang menggunakan CO2 dan pelurunya atau bibinya bisa menggunakan yang plastik atau baterai dan kalibernya yang 4,5 mm dan 6 mm. Jadi orang ini menanyakan, untuk Mas Tutut Rafael ini menanyakan tentang airgun. Nah, oke. Untuk airgun ya, pertama-tama kita bahas unit apa yang recommended untuk pemula. Nah, untuk ini pandangan saya pribadi, unit airgun yang recommended untuk pemula yaitu, ya terserah ya mau dibilang promosi atau bukan, tapi ini emang beneran yang recommended, yaitu Glock 19 seperti ini. Nah, seperti ini. Glock 19. Terserah yang RJF atau yang WG. Kenapa saya menyarankan unit ini? Karena kalau harga sih yang lebih mahal banyak, yang lebih murah juga banyak. Jadi ini bukan sekedar promosi ya atau gimana. Untuk unit Glock 19 ini, pertama, kenapa saya merekomendasikan, yaitu karena bentuknya sudah modern ya, jadi sudah baru bentuknya gitulah. Ini kan pistol keluaran baru untuk Glock. Jadi pertama, tampilannya ini bagus. Yang kedua, dari bahannya pun juga nyaman ya, yang atas metal, slide-nya, bawahnya ini polimer. Jadi tidak terlalu berat tapi tetap antep ya untuk masalah Glock ini. Dan powernya pun mantap untuk Glock ini. Selanjutnya bisa dipasang aksesoris macam-macam. Jadi bisa dipasang senter ya di bagian bawah sini. Nah, bisa dipasang senter, bisa dipasang apapun itu. Peredam pun juga bisa, yang khusus airgun. Jadi peredamnya itu sudah ada dratnya. Nah, langsung masukkan. Oke, untuk bidikannya juga mantap. Jadi ini kotak ya, bukan U atau gimana, ini kotak itu bidikannya. Nah, tuh. Jadi dilihat tuh juga enak gitu loh dibuat bidik. Dan selanjutnya ini sengaja tak kasih nomor ya, karena ini improve aja ya. Kalau kasih nomor nanti kelamaan. Dan selanjutnya untuk ukurannya dari Glock 19 ini relatif kecil. Jadi ini hanya demikian. Ntar ada pembaris nggak? Jangka sorong. Nah, oke. Aduh dulu. Ini efek warna biru pakai mic. Nah, untuk jangka sorong ini ya, untuk ukurannya sendiri dari panjangnya ini sekitar kurang panjang sih, maksimal gitu. Oke, ini kisaran ya kisaran 17 cm. Ini masih ada lebihnya ya.
Untuk jangka sorongnya kisaran 17 cm, jadi lumayan kecil lah, jadi dibuat kalian tuh enak, enteng. Dan selanjutnya kita gampang mencari aksesorisnya seperti holster dan lain-lain, karena yang cocok untuk Glock itu holster itu banyak sekali, kita cari di marketplace itu sangat banyak sekali, jadi tidak perlu khawatir kalau masalah holsternya dan aksesoris lainnya. Nah, dan untuk harganya pun relatif ini ada di tengah-tengah ya. Jadi harganya kisaran 2,5 sampai 3 juta. Kisaran itu. Terserah mau yang beli yang gimana ya. Dan ini juga masalah upgrade-nya ya banter. Tapi sekali lagi ya, kita mengupgrade unit seperti ini bukan untuk tujuan macam-macam ya, tapi untuk meningkatkan power akurasi itu, dan ya untuk olahraga sih, agar supaya lebih ada sensasinya gitu ya untuk nembak-nembak itu. Nah, dan ini dia juga untuk Glock ini cocok ya yang seperti saya buat Ronnie kit ya. Jadi kita bisa pasang seperti ini, Ronnie kit yang sempat saya buat di video, kuncinya mana ini dah ya. Nah, jadi ini masuk kalau dimasukkan ke Ronnie kit ini. Ntar saya pasang. Nah, jadi kita ingin masang teleskop atau gimana tuh enak. Nah, enak, pegangannya pun enak ya. Oke, akan saya cabutkan ya, berat. Ntar harus diketok-ketok karena emang solid sekali. Nah, seperti itu. Jadi unit ini multifungsi ya, dan juga bentuknya bermantap juga. Slide-nya ini untuk kalau kita bosan ya, ingin mengubah warna, bukanya itu gampang. Jadi tinggal seperti tutorial yang saya berikan ya, kan banyak yang saya berikan tentang Glock, cara bongkar Glock dan lain-lainnya itu. Jadi sangat mudah, kita tinggal meremover, seret, kita bersihkan, seret, langsung kita yaitu kita cat ulang, kita repaint warna, terserah mau warna apa. Jadi kita tidak gampang bosan untuk unit ini. Nah, sebenarnya rekomendasi unit itu banyak ya. Kenapa saya milih yang Glock ini? Karena untuk servisnya juga tuh gampang, tidak menyulitkan penyervis dan tidak menyulitkan pengguna juga. Jadi anggapannya sama-sama diuntungkan lah untuk Glock ini. Dan untuk valve yang dalam itu lumayan besar, tidak seperti Makarov atau yang lain-lainnya yang magazinnya yang valve-nya itu ada di magazin. Jadi kan kalau dia ada di magazin itu kan kecil. Nah, untuk di upgrade itu kemungkinan besar agak rumit seperti itu. Ya, jadi untuk yang saya sarankan unitnya itu bagi Mas Tutut Rafael dan teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini, ya itu yang saya sarankan jika teman-teman ingin memiliki unit. Dan oke, sekarang kita beralih ke izinnya. Nah, izin ini yang susah nih. Oke, untuk izinnya kita ini bisa mengurus di Perbakin cabang setempat. Jadi yang susah gini ya, kalau ada orang seller penjual unit airgun tuh, kalau kita ada yang tidak berizin kan susah juga. Tapi dengan catatan kalau di kotanya itu ada Perbakin setempat, kita bisa mengajukan izin. Izinnya itu buat KDA dan buat keterangan bahwa atau keterangan kepemilikan lah, sama itu juga. Jadi otomatis. Tapi juga di sisi lain kita kalau masalah KDA tuh bisa mendaftarkan juga ya ke yang ya klub-klub banyak yang membuka juga sih, klub-klub luar itu banyak yang membuka KDA dan perizinan SKK itu untuk unit ini. Dan lagi-lagi ini jangan disalahgunakan ya, dan juga jangan mencoreng nama baik penembak atau Perbakin juga di sini, karena
banyak yang menyalahgunakan untuk kebaya-kebaya dan macam-macam untuk merampok, dan yang kena pun kita. Jadi saya tidak menyarankan untuk hal yang aneh-aneh. Untuk izinnya silahkan urus ke perbakin setempat atau mencari informasi lain tentang izin dari unit airgun ini, karena ini sangat berisiko juga ya, sangat berbahaya juga, dan tidak sembarang orang bisa memegang ini, harusnya gitu. Nah, selanjutnya habis berapa beserta izin. Habis berapanya itu relatif sih, tergantung teman-teman ngambil barangnya di mana dan izinnya ngurus di mana. Kalau perbakin setempat pun macam-macam tarif untuk KTA dan pembuatan izinnya itu macam-macam. Tapi saran saya sediakan, ini saya lebihkan aja biar teman-teman juga, daripada kurang mending lebih, kan enak kan, sisanya bisa buat beli peluru atau gas atau lain-lain, atau persiapan servis suatu saat. Jika teman-teman punya modal 4 juta itu sudah terbilang aman, tapi lagi-lagi tergantung pada teman-teman sendiri mengambil barang di mana. Seperti itu. Saya tekankan terus-terusan untuk masalah safety ya. Ya, kalau Glock ini kurang lebihnya tuh untuk kekurangannya safety-nya ada. Nah, ini safety-nya hanya di trigger, jadi double trigger. Tidak ada safety di samping-samping seperti Makarov, Baretta, dan lain-lain. Tapi tergantung penggunaan sih. Kalau cuma airgun kena senggol udah masalah. Kalau unit aslinya kan safety-nya kan ada di bawah sini, di besi putih bawah ini, itu safety-nya kalau unit yang asli. Nah, berhubung ini airgun, jadi tidak ada safety yang bagian bawah. Itu cuma pemberat, perlu saya buka. Dan ya seperti itu untuk rekomendasi unit yang ingin teman-teman miliki untuk olahraga ya. Jadi seperti itu aja, sudah cukup. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share sebanyak-banyaknya, komen dan like. Kalau ada salah pun koreksi juga di komen. Kita diskusi secara sehat aja ya. Oke. Nah, cukup demikian. Singkat, tidak padat, tidak jelas, mungkin panjang juga durasinya 12 menit. Oke dah teman-teman, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Oke dah, see you.